Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Rigusta Nur Cahya dari kelas TIF RP 19 CDA. Di sini saya akan menjelaskan IP tunnel menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama kita buat 5 router 1941, lalu kita buat 2 switch 2960, lalu kita buat 2 PC. Lalu kita masukkan port gigabyte ke setiap router. Router 2 juga sama, masukkan port gigabyte. Dan untuk router 3 masukkan port gigabyte, dan seterusnya untuk router 4 dan 5. Lalu kita gunakan kabel strike untuk menghubungkan PC ke switch. Dan kabel strike dari switch ke router 1. Lalu kita gunakan kabel crossover untuk menghubungkan router 1 ke router 2, lalu router 2 ke router 3 sama menggunakan kabel crossover. Lalu dari router 3 ke router 4 sama menggunakan kabel cross. Router 4 sama ke router 5 menggunakan kabel cross. Untuk router 5 untuk menghubungkan ke switch menggunakan kabel strike. Lalu dari switch menghubungkan ke PC menggunakan kabel strike. Lalu kita buka router 1 ke CLI. Lalu pada router 1 untuk memulai konfigurasi kita masuk ke GI0/0 yang dimana untuk dari switch ke PC. Ketik IP add lalu 192.168.10.10.255.255.255.0. Terus ketik no shoot untuk mengaktifkan port. Terus ketik exit. Terus kita masuk ke jaringan GI0/1 untuk router 2. Ketik IP add 10.10.10.1 lalu 255.255.255.0. Ketik no shoot untuk mengaktifkan port lalu exit. Terus kita mengaktifkan IP tunnel, lalu IP add 172.168.10.1 untuk IP tunnel. Lalu kita ketik tunneling source GI0/1 untuk jalur IP tunnelnya. Tunnel distension 13.13.13.2. Tunnel
mode GRP, GRE, IP. Lalu ketik exit untuk keluar dari konfigurasi IP tunnel. Lalu kita ketik IP root 192.168.20.0 255.255.255.0 172.168.10.2 itu untuk IP tunnel. Lalu ketik IP root 0.0.0.0.0.0.0 GI 0/1. Lalu ketik exit. Lalu kita masuk ke router 2 untuk konfigurasi IP. Untuk jalur GI 0/0 mendapatkan IP 10.10.10.2 255.255.255.0 no shoot, lalu exit. Kemudian kita masuk ke GI 0/1 yang dimana IP-nya adalah 11.11.11.1 255.255.255.0 lalu ketik no shoot, lalu exit. Kemudian kita ketik root GRP 10. Lalu kita ketik net 10.10.10.0. Kemudian net 11.11.11.0. Lalu kita ketik exit. Kemudian kita buka router 3 untuk konfigurasi IP. Kita ketik in GI 0/0 untuk masuk ke jalur GI 0/0, lalu kita ketik IP add 11.11.11.2 255.255.255.0 lalu kita ketik no shoot untuk mengaktifkan port, lalu exit. Lalu kita masuk ke GI 0/1 yang dimana IP-nya adalah 12.12.12.1 255.255.255.0. Nah, lalu kita ketik no shoot, lalu exit. Lalu kita ketik root EIGRP 10 seperti di router 2. Lalu kita ketik net 11.11.11.0. Lalu kita ketik net 12.12.12.0. Lalu kita ketik exit. Lalu kita masuk ke router 4 untuk konfigurasi IP. Kita masuk ke jalur GI 0/0, lalu ketik IP add yang dimana IP-nya adalah 12.12.12.2 255.255.255.0. Lalu kita ketik no shoot.
lalu kita ketik exit, lalu kita ketik in GI 0/1 IP add 13.13.13.1 255.255.255.0. Lalu kita ketik no shoot untuk mengaktifkan port, lalu exit. Lalu kita ketik route EIGRP 10 seperti di router sebelumnya, lalu kita ketik net 12.12.12.0, kemudian kita ketik net 13.13.13.0, lalu exit. Kemudian untuk router 5, konfigurasi IP, kita ketik in GI 0/0, lalu IP add 192.168.20.10 255.255.255.0. Lalu kita ketik no shoot untuk mengaktifkan port, lalu exit. Kemudian kita masuk ke in GI 0/1 yang dimana IP-nya adalah 13.13.13.2 255.255.255.0. lalu kita ketik no shoot, lalu exit. Kemudian kita ketik in tune 0 untuk konfigurasi IP tunnel. IP add 172.168.10.2 255.255.0. Lalu kita ketik tunnel source GI 0/1. Oh, terjadi kesalahan ternyata. Lalu kita ketik tunnel destination 10.10.10.1 tunnel mode GRE IP. Lalu kita ketik exit untuk keluar dari konfigurasi IP tunnel. Lalu kita ketik IP root 192.168.10.0 255.255.255.0 172.168.10.1. Kemudian kita ketik ulang IP root 0.0.0.0.0.0 GI 0/1. Kemudian kita buka PC 1, kita ke IP configuration, lalu kita ketik IP-nya 192.168.10.1. lalu kita ketik default gateway 192.168.10.10. lalu kita ke PC 2,
ke IP configuration. Kalau kita ketik IP-nya 192.168.20.1. Untuk default gateway 192.168.20.10. Lalu kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Ternyata berhasil untuk ping dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita akan ping dari PC 1 ke router 1. Ternyata berhasil. Lalu kita akan coba ping dari PC 1 ke IP tunnel yang ada di router 1. Ya, bisa ternyata. Kemudian kita akan ping ke router 5. Lalu kita akan coba ping dari PC 1 ke IP tunnel yang berada di router 5. Kemudian kita coba dari PC 2 untuk ping dari PC 2 ke PC 1. Kemudian kita akan coba ping dari PC 2 ke router 5. Kemudian kita akan coba ping dari PC 2 ke router 5 IP tunnel. Lalu kita akan coba ping dari PC 2 ke router 1 IP tunnel. Kemudian kita akan coba ping dari PC 2 ke router 1. Ya, bisa ternyata. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.